Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah anak-anak dalam keadaan baik atau bagaimana? Baiklah, sekolah kita hari ini kita awali dengan membaca bismillah dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, berdoa dimulai. Baiklah, terima kasih anak-anak yang telah berdoa. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan Bapak akan memberikan materi. Sebelum anak-anak berkomentar di kolom komentar WhatsApp, soalnya hari ini kita akan mengadakan kuliah daring karena saat sekarang itu saat pandemi sekarang kita tidak bisa tatap muka karena mengikuti peraturan pemerintah. Baiklah, kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu melalui WA group. Dan setelah Bapak menerangkan nanti anak-anak boleh berdiskusi di kolom komentar di WA dan Bapak juga akan memberikan materinya nanti. Pertama Bapak akan menjelaskannya terlebih dahulu. Dari akhir kuliah kita nanti ambillah absen. Itu tentang dakwah. Dakwah sendiri itu adalah berasal dari kata bahasa yaitu da'ah yada'u dakwatan yang berarti menyeru. Menurut istilah dakwah adalah ajakan untuk berbuat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Dalam perkembangan Islam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada kebenaran tidak akan pernah kehabisan cerita. Mulai cerita tentang dimulainya tugas dakwah secara bersembunyi-sembunyi karena hati kaum kafir Quraisy, usaha orang-orang kafir untuk menyalahkan beliau sampai beliau itu diutus untuk hijrah ke Yastrib hingga beliau kembali ke kampung halaman Mekah Al-Mukarramah pada saat Fathu Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keseluruhan akhlaknya, keindahan tutur katanya, kebaikan perilakunya hingga ucapannya yang tidak pernah bohong mampu menjadikan kaum kafir Quraisy percaya kepadanya dan memberinya julukan sebagai Al-Amin meskipun mereka menginginkannya dengan enggan mengikuti ajaran Islam. Dari kesimpulan ini bisa kita ambil adalah di mana perjuangan Rasulullah SAW yang di mana beliau telah diusir di kampungnya untuk optimis berdakwah. Di sini kita patut mengambil hikmahnya agar kita menjadi orang yang optimis di jalannya Allah untuk menyampaikan nasihat-nasihat atau riwayat-riwayat tentang ajaran Islam kepada orang-orang yang belum tahu akan Islam atau teman-teman kita yang di luar sana yang belum tahu tentang ajaran Islam atau yang belum tahu mengenal tentang agama. Selanjutnya itu di antara kisah tentang dakwah Rasulullah adalah saat beliau disiksa secara luar biasa oleh kaum Quraisy, saat beliau dilempar kotoran, saat beliau dicaci maki dan difitnah hingga rencana pembunuhan terhadap beliau yang tak pernah terwujud. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi hal tersebut? Memarahkah beliau? Sekali-kali tidak. Beliau sangat sabar. Beliau itu adalah orang yang contoh teladan sekali. Meskipun beliau sudah difitnah, dicaci, dimaki dan yang lain-lainnya, beliau tetap sabar dengan jalannya untuk memberikan dakwah kepada orang-orang kaum Quraisy. Dari sana dapat kita ambil hikmahnya, yaitu kesabaran, tentang kesabaran seseorang. Apabila kita sabar, semua dunia itu akan damai meskipun kita dijenuhkan. Yang selanjutnya, optimis dan istiqamah adalah inti perjuangan. Optimis adalah yaitu berarti berhadapan dengan segala rintangan yang telah kita hadapi, meskipun itu berat kita tetap lalui dan kita tetap tidak boleh putus asa, karena istiqamah juga akan dianugerahi kekokohan dan kemenangan serta kesuksesan yang telah menanti kita. Allah telah memberikan kesuksesan kepada kita karena kita telah melalui jalan dari
keoptimisan kita dan keistiqomahan kita dalam menjalani dakwah kita. Meskipun kita banyak rintangan, kita tetap melewati, kita tetap sabar, maka hasil dari itu atau buah dari itu sangatlah indah. Allah juga memperhatikan pentingnya sikap istiqomah itu dalam dalam firman-Nya yaitu Quran Al-Ahqaf ayat 13, yaitu innallazi qalau rabbullahu summas taqamu fala khawfa alaihim wala hum yahzanun. Dari ayat ini itu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Dalam hadis Muslim juga dijelaskan adalah tentang istiqamah dari Abu Arma Syufan bin Abdullah At-Tahqafi radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakannya kepada seorang pun kecuali kepadamu. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku telah menerima kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah kamu dan beristiqamahlah kamu. Habis riwayat Muslim. Itu selanjutnya istiqamah itu atau ada juga di dalam surat Al-Lahab. Dari pembelajaran perjuangan Rasulullah kita dapat ambil dari surat Al-Lahab ini, yaitu adalah ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang vonis hukum Abu Lahab yang sudah ditentukan oleh Allah dan Al-Quran, yaitu kelak ia akan masuk ke dalam bara api neraka yang dimana bergejolak-gejolak. Hukum yang demikian juga dialami oleh istrinya yang seorang pembawa kayu bakar, yang dimana di leher istrinya itu terdapat kalung kalung yang terbuat dari sabut yang sangat sabut yang akan membakarnya sendiri. Kemudian ia berkata, aku akan mendermakan kalung ini untuk melancarkan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Allah pun memberikan siksaan api neraka dari kalungan tersebut. Surat ini yang pertama adalah yang selanjutnya adalah surat Al-Ansar. Itu tentang setelah perjuangan Rasulullah, itu hikmah dari perjuangan Rasulullah. Tentang itu surat ini akan mengingatkan kita pada awal perjuangan Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad dicaci, dimaki, dan disiksa dan difitnah oleh kaum Quraisy, dimana umat Islam mampu memasuki kampung halaman selama kurang lebih 8 tahun, ditinggalkan demi memperoleh rahmat Allah. Mereka rela meninggalkan sanak keluarga, kampung halaman untuk ikut bersama Rasulullah. Itu adalah pengikut-pengikut Rasulullah yang telah diusir dari kampungnya untuk mengikuti Rasulullah. Ialah ke Yasrib. Namun Allah tidak menyia-nyiakan mereka yang telah mengikuti Rasulullah atau mengikuti perintah Allah bersama Rasulullah, sehingga memberikan kepada mereka kemampuan dan kemenangan dalam menaklukkan Mekah. Sungguh ini merupakan pelajaran berapa bagi kita untuk tidak berputus asa dalam menggapai suatu tujuan atau memberikan dakwah kepada orang lain dalam bentuk apapun. Kita tidak boleh berputus asa meskipun rintangannya sangat banyak. Dari sini kita dapat mengambil hikmahnya. Orang yang berputus asa maka dia putus talinya dari rahmat Allah. Kenapa? Dia tidak percaya akan Allah. Orang yang berputus asa itu akan orang yang tidak percaya kepada Allah. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tidak akan menyia-nyiakan rahmat yang diberikan Allah kepadanya.
karena orang yang tidak berputus asa itulah adalah orang yang kuat. Dia akan mendapatkan suatu berlian yang indah di akhir proses perjuangannya tersebut. Baiklah, itulah pemahaman yang telah Bapak sampaikan. Baiklah, kepada anak-anak yang ingin berkomentar di kolom komentar dipersilakan untuk berkomentar. Nanti apa akan tanggapi komentar anak-anak, dan itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, lebih baik kita berdoa dahulu dan ambil absen setelah ini, dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.